Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairul Ikhwan, mahasiswa PAI semester 8. Di video ini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal mengenai metode penelitian dan juga penelitian tindakan kelas sebagai salah satu pelengkap untuk ujian komprehensif kompetensi penunjang. Oke, pembahasan yang pertama yaitu mengenai klasifikasi penelitian. Klasifikasi ini terbagi menjadi 6 klasifikasi. Yang pertama yaitu klasifikasi berdasarkan jenis dan juga analisis datanya. Berdasarkan jenis dan analisis datanya dibagi menjadi 2 macam, yaitu 1. Penelitian kualitatif, 2. Penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan jenis dan juga analisis data yang bersifat deskriptif atau kalimat-kalimat yang mencari suatu makna dari penelitian tersebut. Kemudian penelitian kualitatif menggunakan jenis dan juga analisis data yang berbentuk angka dan juga statistik. Kemudian yang selanjutnya, klasifikasi berdasarkan tujuan dari penelitian tersebut dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada penelitian murni atau dasar, yang kedua ada penelitian terapan. Penelitian murni yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan ilmu pengetahuan baru atau mengembangkan ilmu pengetahuan yang sudah ada. Sedangkan penelitian terapan adalah penelitian yang bertujuan untuk menemukan atau memecahkan masalah-masalah yang bersifat praktis. Kemudian yang selanjutnya, klasifikasi berdasarkan metode. Itu dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada penelitian survei, yang kedua ada penelitian ex post facto, yang ketiga ada penelitian eksperimen, yang keempat ada penelitian tindakan, yang kelima ada penelitian sejarah, yang keenam ada penelitian naturalistik, yang ketujuh ada penelitian kebijakan, dan yang kedelapan ada penelitian tindakan. Kemudian yang selanjutnya, klasifikasi berdasarkan pendekatan, yaitu dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada pendekatan deduktif, yang kedua ada pendekatan induktif. Pendekatan deduktif yaitu pendekatan yang bersifat dari umum ke khusus. Jadi penelitiannya dibahas dulu secara umum, baru kemudian pada kesimpulannya akan dikhususkan atau dispesifikkan. Kemudian penelitian induktif adalah kebalikan dari penelitian deduktif, yaitu penelitian induktif bersifat dari khusus terlebih dahulu, kemudian kesimpulannya baru dibahas secara umum. Kemudian yang terakhir adalah klasifikasi berdasarkan jangka waktu pengembangannya, dibagi menjadi 2 macam, yaitu ada penelitian longitudinal dan juga yang kedua ada penelitian cross sectional. Penelitian longitudinal adalah penelitian yang dilakukan dalam jangka waktu yang panjang seperti berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Sedangkan penelitian cross sectional adalah penelitian yang dilakukan dalam jangka waktu yang relatif pendek. Yang selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu teknik analisis data kualitatif dan juga teknik analisis data penelitian kuantitatif. Nah, teknik analisis data kualitatif itu terbagi menjadi 3 macam teknik. Yang pertama ada reduksi data, yaitu melaporkan dan juga mengumpulkan hasil dari pengamatan dalam bentuk tulisan atau rangkaian kalimat. Yang kedua ada penyajian data, yaitu menyajikan data sesuai dengan permasalahan atau sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian tersebut. Yang ketiga yaitu menyimpulkan dan juga verifikasi. Jadi data yang sudah disajikan dan juga sudah direduksi itu disimpulkan secara sementara dan juga diverifikasi. Nah, cara memverifikasinya itu bisa dengan metode beberapa macam, yaitu dengan triangulasi atau dengan wawancara teman sejawat dan lain sebagainya. Kemudian
Teknik pengumpulan data kuantitatif itu terbagi menjadi dua macam teknik. Yang pertama ada teknik analisis deskriptif, yang kedua ada teknik analisis inferensial. Teknik analisis deskriptif yaitu teknik yang melaporkan hasil penelitian berdasarkan sumber data dalam bentuk biasanya diagram atau gambar, dan isinya itu adalah seperti median, rata-rata, simpangan baku dan lain sebagainya yang berhubungan dengan hasil atau sumber data yang sudah diambil sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu analisis inferensial, yaitu analisis yang dilakukan untuk menguji ada atau tidaknya hubungan antar dua variabel atau lebih, atau untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh dan juga perbandingan antara dua variabel atau lebih. Oke, yang selanjutnya yaitu tentang sejarah penelitian tindakan kelas atau PTK. Nah, sejarah PTK ini diadvokasi oleh John Dewey. Kemudian yang selanjutnya tokoh psikolog yang bernama Kurt Lewin menerapkan penelitian tindakan ini dalam ruang lingkup sosial untuk memecahkan masalah-masalah sosial pada waktu itu sekitar tahun 1940-an. Kemudian selanjutnya Stephen Corey pada tahun 1952 sampai 1953 barulah memakai penelitian tindakan ini di lingkungan pendidikan, sehingga dari awal tersebut dari tokoh Stephen Corey ini barulah para proyek-proyek yang berhubungan dengan penelitian tindakan kelas itu digunakan dari tahun 1960-an sampai 1976 yang dipelopori oleh John Elliott. Kemudian dan juga ada komunitas-komunitas classroom action research yang berpusat di Institut Cambridge. Yang selanjutnya yaitu model-model penelitian tindakan kelas. Model-model PTK ini ada 3 model. Yang pertama model Kurt Lewin, yaitu model yang sangat mendasar dan juga umum dilakukan di berbagai macam lingkungan pendidikan. Model Kurt Lewin ini ada 4 tahapan, yaitu yang pertama adalah perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga itu adalah pelaksanaan, dan yang keempat adalah perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan juga yang keempat adalah refleksi. Kemudian model yang kedua yaitu model Chemis dan juga McTaggart. Model Chemis dan McTaggart ini hampir sama dengan model Kurt Lewin, tetapi di model Chemis ini dalam penelitian, dalam tahap tindakan dan juga pengamatan itu digabung menjadi satu. Jadi dalam model Chemis ini hanya ada 3 tahapan, yaitu 1 perencanaan, 2 tindakan dan juga pengamatan, dan yang ketiga adalah refleksi. Kemudian model yang ketiga yaitu model John Elliott. Model John Elliott ini adalah pengembangan dari model-model sebelumnya. Nah, di dalam model John Elliott ini perbedaannya adalah dalam tahapan tindakan, John Elliott menganggap bahwa tahapan tindakan atau acting itu harus dilakukan lebih dari 1 kali. Jadi dalam model John Elliott ini pada tahap tindakan bisa dilakukan lebih dari 1 kali, yaitu 2 kali, 3 kali, bahkan 3 kali sesuai dengan pokok permasalahan yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Kemudian yang terakhir adalah langkah-langkah penelitian tindakan kelas. Langkah yang pertama yaitu mengidentifikasi dan juga merumuskan masalah. Setelah kita mendapatkan masalah, maka kita harus mengumpulkan masalah itu dan juga merumuskan masalah apa saja yang akan dilakukan penelitian tindakan kelas. Kemudian yang kedua yaitu analisis masalah. Dari berbagai macam masalah yang sudah kita dapatkan, maka kita harus menganalisisnya. Mana masalah yang benar-benar membutuhkan proses tindakan yang cepat, mana masalah yang sangat urgen, dan masalah yang sangat urgen itulah yang harus kita dahulukan untuk dilakukan
penelitian tindakan. Yang ketiga yaitu merumuskan hipotesis tindakan. Yang keempat yaitu membuat perencanaan tindakan dan juga perencanaan pengamatan. Yang keempat yaitu melakukan tindakan dan juga pengamatan. Yang kelima yaitu mengolah data dan juga menginterpretasi atau menafsirkan data hasil dari tindakan dan juga pengamatan yang sudah dilakukan. Yang ketujuh yaitu melaporkan hasil dari penelitian tindakan tersebut. Dan yang kedelapan yaitu tindak lanjut. Apabila PTK-nya berhasil, maka hasil dari PTK ini bisa diterapkan di kelas tersebut. Tetapi apabila PTK-nya tidak mendapatkan perubahan, tidak mengalami perubahan, maka harus dilakukan siklus berikutnya dengan perencanaan dan pengamatan yang berbeda daripada sebelumnya.